Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan belajar. Sebelum kita mulai, jangan lupa membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak pendapat yang mengatakan faktor seseorang sukses dalam mencapai tujuannya adalah dengan memiliki IQ yang tinggi. Sehingga banyak orang yang menginginkan dan berusaha mendapatkannya. Juga tak jarang orang tua mendorong anaknya dalam melakukan berbagai aktivitas yang dapat menunjang dalam peningkatan IQ. Tapi sebenarnya IQ itu apa sih? Dan seberapa penting IQ-ku? Kecerdasan berpikir atau yang biasa disebut dengan IQ, yaitu Intelligence Quotient, merupakan istilah dari pengelompokan kecerdasan manusia yang dipopulerkan oleh Albert Binet, yaitu seorang ahli psikologi dari Prancis. Albert Binet berpendapat bahwa IQ seseorang hanya akan bertambah hingga usia 15 tahun, sedangkan lebih dari usia tersebut yang bertambah hanyalah pengetahuannya saja. Selain itu, ia mencetuskan teori ini dengan berlandaskan pada definisi IQ yang merupakan kemampuan seseorang untuk berpikir secara abstrak. Jadi, IQ erat kaitannya dengan kemampuan seseorang dalam berbahasa, berhitung, penggambaran secara visual, mengingat, memecahkan masalah, merespon lingkungannya, dan lain-lain yang berhubungan dengan berpikir menggunakan logika dan rasionya. Maka jika mengacu pada teori IQ, menurut Albert Binet tersebut, orang dengan IQ yang tinggi memiliki ciri-ciri yaitu kemungkinan akan dapat mudah mencerna dan memahami pelajaran yang diberikan, sehingga cenderung akan memiliki prestasi yang baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Witherington, seorang ahli psikologi pendidikan, yang menyebutkan ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan yang baik adalah ia yang melakukan segala sesuatu hal dengan cepat, cekatan, dan juga tepat. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat IQ seseorang, menurut Francis Galton, seorang ilmuwan asal Inggris, adalah yang pertama, nature, yaitu faktor keturunan atau genetika, di mana IQ dikatakan dipengaruhi dari kecerdasan kedua orang tuanya yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Yang kedua adalah nurture, faktor stimulasi atau lingkungan, yaitu IQ dapat meningkat atau menurun karena pengaruh cara pola asuh kedua orang tuanya, keharmonisan di dalam rumah, kebiasaan yang diterapkan, nutrisi, pendidikan, dan masih banyak lagi. Jika kita melihat dari sudut pandang Islam mengenai teori IQ tersebut, dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manusia kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya, yaitu berupa akal. Hal ini dikutip dari Quran Surat Ali Imran ayat 190, yaitu sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Dalam melaksanakan kewajiban beragama Islam pun, seperti syahadat, sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji, dibebankan hanya pada orang-orang yang berakal sehat. Itu berarti, untuk bisa melakukan kewajiban yang Allah perintahkan, kita perlu menggunakan, melatih dan merawat akal kita sebaik mungkin. Karena manusia yang mempergunakan akalnya dengan sebaik mungkin akan dapat menemukan jalan yang baik untuknya bahkan sekitarnya. Dan hal itu tidak bisa didapatkan jika seseorang tidak berusaha untuk memikirkannya. Hal tersebut tercantum dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Berpikir cerdas dicontohkan di dalam agama Islam dengan adanya Nabi dan Rasul, di mana beliau-beliau ini memiliki sifat-sifat wajib yang salah satunya adalah fatonah atau cerdas.
Kecerdasan intelektual dalam Islam ini ditunjukkan terutama oleh baginda Rasul Muhammad SAW sebagai utusan Allah dan suri tauladan bagi umat muslim melalui 6 aspek yang dimilikinya, yaitu yang pertama, cerdas berbahasa, di mana kemampuan verbal atau berbahasa adalah bukti tingkat intelektual seseorang. Kita dapat melihat kemampuan berbahasa pada Nabi Muhammad, di mana beliau dapat menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah kepada umat secara baik hingga dapat dipahami secara tepat. Yang kedua adalah cerdas berhitung. Hal ini ditunjukkan dari masa sebelum kenabiannya Nabi Muhammad SAW, di mana hal tersebut terbukti dari keberhasilan beliau sebagai seorang pedagang. Yang ketiga adalah cerdas gambar. Kecerdasan gambar atau visual ini merupakan kemampuan seseorang dalam menceritakan dan menggambarkan objek baik secara 2 maupun 3 dimensi. Hal ini terlihat dari kemampuan Nabi Muhammad SAW dalam menceritakan kembali mengenai peristiwa Isra Mi'raj yang dialaminya, dan juga penggambaran yang jelas melalui hadisnya mengenai banyak hal. Yang keempat adalah cerdas ingatan. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang memiliki ingatan yang kuat, di mana beliau dapat mengingat ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Allah dan tidak ada satupun yang meleset atau tidak sesuai dengan yang diwahyukan. Yang kelima adalah cerdas dalam menyelesaikan masalah. Beliau merupakan sosok yang bijaksana, sehingga selama beliau menjadi pemimpin umat Islam, tidak terhitung lagi berapa banyak umat yang mengadu juga meminta saran padanya. Dan hal tersebut perlu diteladani oleh umat muslim, yaitu beliau dapat menjadi pendengar dan penasehat yang baik dalam menyelesaikan berbagai persoalan umatnya. Yang keenam adalah cerdas visi. Kecerdasan visi merupakan kemampuan seseorang dalam membuat rencana terarah untuk mencapai tujuan. Kemampuan logika Rasulullah dalam membuat rencana pun sangat baik. Hal ini salah satunya diperlihatkan dari kemahirannya membuat perencanaan dan strategi dalam Perang Badar. Dari cara berpikir Rasulullah tersebut, bukti-bukti kehadiran Allah dipaparkan begitu jelas dan dapat kita mengerti jika kita coba memperhatikan dan berpikir secara lebih dalam atau merenunginya. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Jasiyah ayat 13 yang berbunyi, "Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir." Berikut beberapa cara yang dapat kawan belajar lakukan untuk dapat meningkatkan kecerdasan berpikir menurut versi agama Islam. Di antaranya adalah, yang pertama, rajin berzikir. Karena dengan berzikir, hati kita akan merasa lebih tenang, sehingga akan lebih mudah bagi seluruh organ yang ada pada tubuh kita dalam menerima dan menyerap ilmu yang ada. Yang kedua adalah rajin membaca Al-Quran dan mengulanginya. Dengan membaca Al-Quran dan mengulanginya, akan dapat melatih konsentrasi juga kebiasaan dalam membaca, terutama apabila sering dibaca dengan artinya, yang pastinya akan dapat banyak membuka pintu-pintu ilmu. Yang ketiga adalah ikhlas dan membersihkan niat. Dengan berusaha ikhlas dan memiliki niat yang baik, maka seseorang akan selalu berusaha melakukan dan memberikan yang terbaik, baik bagi dirinya maupun orang lain, dengan niat mendapat ridho Allah. Sehingga ia dapat lebih fokus membangun pikiran positif tanpa terbebani dengan ekspektasi dan harapan berlebih terhadap manusia. Yang keempat adalah menghindari maksiat. Karena dengan menghindari maksiat, kita akan terhindar dari aktivitas yang tidak berguna, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Sehingga otak kita akan dapat berpikiran jernih,
hati kita pun merasa tenang, sehingga dapat memudahkan kita dalam menyerap informasi-informasi dan ilmu yang baik pada diri kita. Yang kelima adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi dan halal dengan secukupnya. Karena dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, halal, dan secukupnya, tentunya akan memberikan nutrisi yang baik bagi fisik dan jiwa kita, sehingga akan menghasilkan keseimbangan pada diri yang membuat lancarnya proses-proses di dalam tubuh, yang menunjang kita untuk dapat baik dalam berpikir. Juga memberikan kenyamanan pada jiwa, karena tahu bahwa ia memakan makanan yang baik dan berasal dari hal yang baik pula. Dari semua penjelasan di atas, sangatlah jelas jika kita sebagai seorang manusia, dan terutama seorang muslim, perlu memiliki dan mengasah akalnya seoptimal mungkin, dengan cara yang baik dan tepat agar dapat cerdas dalam berpikir. Hal tersebut menjadi salah satu usaha kita sebagai manusia dalam mensyukuri nikmat akal yang telah Allah berikan. Yang pastinya, Allah telah memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi setiap hambanya. Tinggal kita yang perlu menyadari dan berusaha menggunakannya sebaik dan seoptimal mungkin yang kita bisa. Karena pada hakikatnya, semua orang memiliki kesempatan untuk meraih kesuksesannya di dunia maupun akhirat melalui kecerdasan berpikir sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Hanya tinggal seperti apa usaha kita yang nantinya akan Allah pertimbangkan. Kalau begitu, jadi menurut kawan belajar, seberapa penting IQ-ku? Jika memang sudah ada jawabannya, pertanyaan lainnya adalah, apakah IQ merupakan satu-satunya faktor kecerdasan yang menentukan kesuksesan seseorang? Kalau memang masih ada faktor lainnya, apakah itu? Tunggu video selanjutnya ya kawan belajar. Alhamdulillah, pembelajaran pada bagian ini telah selesai. Semoga kita semua dapat memilah, menyaring, dan meresapi setiap informasi yang ada agar dapat diambil manfaat baiknya. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di materi pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, juga nyalakan tanda lonceng ya kawan, agar kita dapat terus belajar bersama. See you next video.